Sejahtera Bapak Ibu dimanapun Anda berada. Senang sekali saya bisa berjumpa kembali dengan Anda semua. Dan pengajaran hari ini adalah kelanjutan dari pelajaran-pelajaran yang lalu dengan tema yang sama, Allah Esa. Karena saya sudah mempersiapkan satu tema besar, Allah Esa terdiri dari tidak kurang dari 20 sesi. Sehingga Anda akan mendapatkan gambaran yang total, gambaran yang jelas tentang Allah Esa itu sendiri. Nah, pengajaran ini kami tayangkan melalui link YouTube kami, Bible Teaching Ministry. Karena link YouTube yang satu ini banyak pengajaran-pengajaran yang sangat bagus, Alkitabiah, yang cocok untuk hamba-hamba Tuhan atau umat Kristen yang ingin bertumbuh di dalam kebenaran. Nah, sebelum kita masuk ke pengajaran ini, kita akan terlebih dulu mendengarkan pujian penyembahan dengan judul Bapa Terima Kasih yang dibawakan oleh pencipta lagunya sendiri, Bapak Pendeta Jonathan Prawira. Mari kita nikmati pujian ini. Bapa, seringkali kami mengeluh karena kami merasa tidak menerima apa yang kami minta. Namun kami lupa bahwa begitu banyak yang telah Kau kerjakan dan berikan bagi kami, bahkan di saat kami tidak memintanya. Sebab itu saat ini, biar kami belajar untuk selalu bersyukur di setiap langkah hidup kami. Segala yang ku punya di dalam hidupku, ku sadari karena Kau yang memberkatiku. Segala yang ku bisa di dalam hidupku, ku sadari karena bagiku. Bapa terima kasih untuk segalanya,
Bapak Ibu yang saya kasihi, kita sudah mendengarkan satu pujian sebagai pengantar bahwa Allah kita adalah Bapa, supaya kita memahami dan mengenal Bapa kita yang sesungguhnya. Kita akan berdoa, mohon Tuhan Yesus pimpin kita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, Tuhan kami, Juru Selamat kami, Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, yaitu Yesus Kristus. Bukalah hati kami dan telinga kami untuk pelajaran hari ini, supaya kami bisa mendalami, bisa memahami tentang siapakah sesungguhnya Bapa yang di sorga ini. Karena selama ini banyak orang Kristen yang salah pemahaman terhadap Allah. Bahkan juga memiliki pemahaman bahwa Allah itu jamak, memiliki kepribadian lebih dari satu. Dan hari ini kami akan coba menggali lebih jauh bagaimanakah sesungguhnya Allah yang kami sembah. Apakah Dia adalah Allah tunggal ataukah Engkau adalah Allah tunggal atau tritunggal, supaya pemahaman kami menjadi tuntas. Kami siap mendengarkan pengajaran saat ini di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, tema yang saya kupas pada saat ini adalah mengenal pribadi Allah yang Maha Esa. Nah, ini tema ini panjang sekali, tapi sangat penting untuk mendapatkan pemahaman yang tuntas mengenal pribadi Allah. Ada 22 judul dari pembahasan ini. Kita akan lihat mengenal Allah dan menyembah Allah dan seterusnya, sampai pada minggu yang lalu saya sudah kupas kata kita dalam Kejadian 1 ayat 26, Allah sedang berbicara siapa dengan siapa, dan ini termasuk yang cukup sulit supaya kita punya pemahaman apakah itu Allah Tritunggal kau Allah tunggal, tentang siapa yang berbicara. Nah, setelah itu Bapa adalah kiasan dari Yesus Kristus dan seterusnya sampai judul 21. Nah, yang akan kita kupas pada hari ini adalah ini. Bapa adalah kiasan dari Yesus Kristus. Ini cukup menarik. Dan ternyata banyak orang tidak tahu bahwa Bapa itu sebenarnya kiasan. Oke, nah setelah itu ada dua judul lagi yang saya tidak tayangkan di sini. Mungkin di episode yang datang saya akan tayangkan. Kita lihat Allah Esa. Di sesi yang ke-11, Bapa adalah kiasan Yesus Kristus. Alkitab adalah sebuah buku yang sulit dimengerti. Alkitab adalah sebuah buku yang sulit dimengerti. Harus kita akui. Dari mana kita tahu bahwa Alkitab sulit dimengerti? Memang faktanya seperti itu. Kalau Alkitab mudah sekali dimengerti, tidak akan mungkin muncul begitu banyak sinode-sinode. Tidak akan mungkin muncul banyak doktrin-doktrin yang berbeda-beda. Ratusan sinode muncul di atas muka bumi. Di Indonesia saja 326 sinode yang diakui pemerintah Indonesia secara resmi. Artinya pengajaran itu jadi ramai sekali. Yang satu mengatakan ini, yang satu mengatakan itu. Termasuk juga tentang konsep tentang entitas Allah. Ada yang menganut Allah tunggal, ada yang menganut Allah dui tunggal, ada yang menganut Allah tritunggal. Lalu ada yang menganut Allah tunggal tapi tiganya terpisah. Bapa sendiri, anak sendiri, Roh Kudus sendiri, tapi dianggap tunggal. Itu macam-macam. Ya, saya pernah bertemu dengan seorang di daerah Sunter. Ini pendeta juga seorang dosen. Bahkan punya sekolah teologi. Dia berkata, Bapa dengan anak itu jelas berbeda dan terpisah. Nah, salah satu ayat yang diambil itu adalah ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Begitu keluar dari air baptisan, lalu langit terbuka. Terdengarlah suara, inilah anakku yang kukasih kepadanya Allahku berkenan. Yang bicara siapa? Bapa. Yang dibaptis siapa? Anak. Tapi anehnya dia berkata Bapa dan anak itu satu pribadi. Nah, kan jadi aneh. Terpisah tapi satu pribadi. Sulit diterima sama logika. Oke lah, kita akan coba. Bukti Alkitab itu sulit dimengerti. Ketika murid-murid Tuhan Yesus membaca Alkitab, ternyata mereka tidak mengerti.
Kemudian sida-sida Ethiopia ketika membaca Alkitab namun dia juga tidak mengerti. Kemudian pengakuan Rasul Petrus bahwa kitab-kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus itu banyak hal-hal yang sulit untuk dimengerti. Kemudian munculnya berbagai macam denominasi gereja dengan doktrin yang berbeda-beda. Termasuk doktrin Allah Esa dan Tritunggal, itu adalah pembuktian bahwa Alkitab memang sulit dimengerti. Kita akan buka ayat-ayat ini sebagai pembuktiannya. Murid-murid Yesus ketika membaca Alkitab mereka juga tidak mengerti. Lukas 24 ayat 44. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yaitu bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Bapak Ibu perhatikan. Murid Yesus berbicara itu kepada murid-murid. Bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam perjanjian lama. Lalu Yesus bagi perjanjian lama menjadi 3 kelompok. Taurat Musa terdiri dari 5 kitab. Kemudian kitab nabi-nabi. Dan satu lagi kitab Mazmur. Kenapa kitab Mazmur itu Yesus pisahkan sendiri? Karena penulis kitab Mazmur itu tidak kurang dari 10 orang. Makanya Yesus tidak bisa berkata Mazmur Daud. Nggak, karena yang menulis bukan hanya Raja Daud. Walaupun mungkin 75% penulisnya itu adalah Raja Daud. Tapi Nabi Musa juga menulis di dalam kitab Mazmur. Kalau Anda baca Mazmur 90, 91 itu tulisan Nabi Musa. Tapi nggak dimasukkan di dalam Taurat. Nggak ada di dalam Taurat. Karena itulah berdiri sendiri. Inti sarinya begini loh. Murid-murid Tuhan Yesus adalah orang Yahudi. Tentu mereka sebagai orang Yahudi mereka mengerti tulisan-tulisan bahasa Yahudi. Tapi ternyata ketika mereka membaca kitab suci mereka, pakai bahasa mereka, tulisan mereka, peristiwa terjadi di negara mereka, kebudayaan di negara mereka. Tapi ketika mereka membaca kitab yang ditulis sebagai bahasa mereka sendiri, mereka tetap tidak mengerti. Artinya, untuk mengerti Alkitab tidak mudah. Dan sampai hari ini loh, bangsa Yahudi yang terkenal otaknya encer, ketika mereka membaca kitab suci mereka, pakai bahasa mereka, mereka tetap nggak mengerti. Di dunia banyak orang pintar. Penemuan-penemuan. Kemudian Piala Nobel. Anda tahu nggak? Didominasi oleh orang Yahudi. Padahal bangsa Yahudi penduduknya tuh tidak sampai 10 juta. Tapi Piala Nobel seluruh dunia dari hampir 200 negara. Yahudi paling banyak. Ketika kita berbicara, ini lampu Thomas Alva Edison, orang Yahudi, banyak penemuan-penemuan dari orang Yahudi. Nah, bagaimana supaya kita bisa memahami Alkitab? Caranya adalah di ayat 45, lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Artinya, kalau Tuhan tidak membuka pikiran kita, kita tidak akan bisa mengerti kitab suci. Lalu sida-sida Ethiopia. Nah, kalau tadi bangsa Yahudi ketika membaca kitab suci mereka, mereka tidak mengerti. Nah, sekarang ini orang Ethiopia, dia bukan orang Yahudi. Ketika dia membaca kitab suci Yahudi, ternyata dia bisa membaca, tapi makna yang terkandung di dalam apa yang dia baca dia juga nggak mengerti. Kisah Rasul pasal 8 ayat 26, 27. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalannya sunyi. Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Bapak Ibu yang saya kasih, kita lihat di sini, sida-sida Ethiopia, seorang menteri keuangan, kepala perbendaharaan, ratu negeri Ethiopia, Sri Kandake. Dia pergi ke Yerusalem. Ini orang yang haus akan firman, haus akan Tuhan. Dari Ethiopia ke Yerusalem, Ethiopia ke Israel, bolak-balik hanya untuk mencari Tuhan, beribadah di Yerusalem. Kayaknya dia ini penganut agama Yahudi. Makanya dia bisa membaca kitab suci bangsa Yahudi. Artinya dia ini orangnya pintar. Bahasa Yahudi kuno itu nggak mudah diketahui. Karena bahasa Yunani kuno, Ibrani kuno itu tidak ada huruf vokalnya. Tidak ada huruf hidupnya A, E, I, O, U, nggak ada.
Makanya ketika Musa mempertanyakan tentang nama Allah, muncullah 4 huruf YHWH. Enggak ada huruf hidup, tapi mereka bisa baca. Termasuk sida-sida Etiopia bisa baca. Tapi makna yang terkandung di dalam kalimat yang dia baca, dia tidak mengerti. Kita lihat ayat 28, sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Jawabnya, bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Jelas sekali di sini dikatakan dia akui secara jujur, aku bisa membaca tulisan Ibrani, tapi makna yang terkandung di dalamnya aku tidak mengerti. Jadi 2 hal yang harus kita bedakan. Bisa bahasa Ibrani atau Yunani tidak menjamin Anda bisa mengerti Alkitab. Itu 2 hal yang berbeda. Nah, nas yang dibacanya apa? Ayat 32. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba yang dibawa ke pembantaian dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya. Sedemikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal usulnya sebab nyawanya diambil dari bumi. Ketika Anda baca, sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Anda mengerti nggak kalimat ini ditujukan kepada siapa? Mungkin Anda akan berkata, oh ditujukan kepada Yesus. Mungkin gampang. Karena apa? Yesus sudah lahir dan sudah mati 2000 tahun. Dan saat dia membaca ini, dia belum pernah tahu Yesus itu siapa. Dia belum pernah mendengar kisah tentang Yesus. Dia bukan orang Kristen. Dan kitab suci perjanjian baru belum ditulis. Sehingga gak mungkin dia akan koneksikan bahwa ini berbicara tentang Yesus Kristus. Karena ayat ini tentang nubuat. Oke, Bapak Ibu yang saya kasih. Jadi bisa membaca Alkitab belum tentu bisa mengerti Alkitab. Lalu kita lihat bagaimana pandangan Petrus tentang kitab suci yang ditulis oleh Paulus. Nah, namun dia juga mengakui ketika Petrus membaca kitab suci Paulus, dia juga mengakui bahwa kitab suci yang ditulis oleh rekan-rekannya itu ada hal-hal yang sulit dimengerti. Karena ada rahasia-rahasia tertentu yang Tuhan sampaikan kepada Paulus tapi tidak disampaikan kepada Petrus. Makanya ketika Petrus baca, apa maksudnya ini? Dan zaman dulu belum ada handphone, belum ada teknologi seperti sekarang. Kalau ada, saya yakin Petrus dengan Paulus akan WhatsApp-WhatsAppan. Petrus foto nih, ceklek-ceklek pakai handphone dia, lalu dikirimkan lewat WhatsApp kepada Paulus. Rekanku Paulus, makna kalimat ini apa? Apa yang Tuhan sampaikan kepada Anda? Dulu itu nggak ada. Jadi kalau dia mau ketemu dengan Paulus itu tidak gampang, bisa setahun, bisa berapa tahun. Masing-masing itu sibuk dalam pelayanan. Tidak ada komunikasi secara online. Berikut ini pandangan Petrus tentang tulisan Paulus. 2 Petrus pasal 3:15. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus saudara kita yang kekasih telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya. Apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini, dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar difahami. Perhatikan Bapak Ibu, ada hal-hal yang sukar difahami. Artinya banyak tulisan-tulisan Rasul Paulus itu sulit dimengerti. Bagaimana supaya bisa dimengerti? Maka harus ditafsirkan. Tapi ketika salah tafsir itu dampaknya apa? Sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri. Yang sama juga seperti mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Bapak Ibu, ketika salah tafsir terjadilah putar balik. Jadi Petrus juga mengatakan kitab suci yang ditulis Paulus memang sulit dimengerti. Yang bicara itu rasul loh. Yang berbicara itu penulis kitab loh. Orang yang dekat dengan Tuhan tetap tidak mengerti. Apalagi kita. Jadi intinya adalah Alkitab adalah sebuah buku yang sulit dimengerti. Karena Alkitab sulit dimengerti, maka ada ayat-ayat tertentu yang harus ditafsirkan, harus digali, harus diselidiki. Namun yang harus dipikirkan itu adalah dampak dari kesalahan tafsir, dampak dari perbedaan tafsir. Apakah ada resikonya? Resikonya jelas ada.
timbulnya banyak denominasi gereja dengan doktrin berbeda-beda. Kalau hanya resiko seperti ya udah kita tutup mata. Tapi yang paling mengerikan dari resiko itu yang dikatakan oleh Rasul Petrus tadi. Memutarbalikkannya menjadi kebinasaan mereka sendiri. Jadi salah tafsir binasa. Masuk neraka, tersesat, itu salah tafsir. Nah, kita berpikir, mengapa sih Alkitab bisa sulit dimengerti? Kenapa Alkitab bisa sulit dimengerti? Karena Alkitab adalah firman Tuhan. Kalau firman Tuhan mudah dimengerti, pasti Tuhan juga bisa dimengerti. Dan manusia tidak akan sulit untuk mengenal Tuhan. Betul? Kalau firman Tuhan sulit dimengerti, berarti Tuhan juga sulit dimengerti. Nah, sulitnya dimengerti Tuhan misalnya, sebenarnya Tuhan itu 1, 3 atau bagaimana? Kalau mudah dimengerti Tuhan itu nggak akan mungkin muncul konsep atau doktrin Allah Esa, doktrin Allah Dwi Tunggal, doktrin Allah Tritunggal, doktrin Allah Esa, doktrin Allah Jamak, tunggal jamak, nggak akan mungkin, betul? Tapi karena sulit dimengerti Allah itu, maka kita juga sulit memahami Alkitab. Karena Alkitab itu firman Tuhan sendiri. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. 1 Yohanes 1 ayat 1. Kalau firman Tuhan sulit dimengerti, berarti Tuhan juga sulit dimengerti. Nah, kalau Tuhan sulit dimengerti, manusia bisa salah mengenal Tuhan. Untuk itulah saya membuat satu mata kuliah yang panjang tentang Allah Esa. Terdiri dari 20 judul lebih supaya kita memahami secara tuntas Allah itu entitasnya seperti apa. Matius 13 ayat 13. Itulah sebabnya aku berkata-kata dengan perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat mereka tidak melihat dan sekalipun mendengar mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Jadi Yesus seringkali mengajar dengan perumpamaan. Karena ketika Yesus mengajarkan dengan terus terang yang bisa dimengerti, mereka juga nggak menangkap. Ya udah mendingan pakai perumpamaan saja, sama-sama nggak ngerti. Ayat 14, maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Artinya tidak menjamin Anda banyak mendengar firman Tuhan pasti mengerti. Karena apa? Tuhan tidak bukakan pikiran Anda. Tidak menjamin Anda banyak membaca Alkitab. Banyak menyelidiki Alkitab tetap bisa mengerti. Enggak. Tuhan buka pikiran Anda apa enggak? Kalau Tuhan tidak buka pikiran Anda tidak akan bisa mengerti. Apalagi kitab suci kita disampaikan dengan teknik-teknik tertentu. Misalnya dengan simbol-simbol. Ketika kita menemukan kata ular. Langsung kita berkata ular adalah setan. Tapi Anda tahu enggak? Ular juga menunjukkan Yesus Kristus. Ular tedung yang ditegakkan oleh Musa di padang gurun adalah simbol tentang Yesus Kristus yang akan disalibkan. Singa kita katakan iblis. Tapi Anda tahu enggak? Singa Yehuda adalah Yesus Kristus. Itu simbol-simbol. Banyak di Alkitab menggunakan simbol-simbol. Lalu nubuat. Nubuat adalah pemberitahuan awal. Diberitahukan sesuatu yang akan datang. Akan digenapi nantinya. Jadi nubuat itu harus ada penggenapan. Itu baru firman Tuhan. Jangan sampai ada nubuat tidak ada penggenapan. Nah itu bukan firman Tuhan. Dan itu harus tepat. Misalnya Yesus lahir ke dunia. Ratusan tahun sebelum Yesus lahir ke dunia sudah dinubuatkan. Lahir di mana? Kemudian dia akan lahir dari seorang perawan. Bayangkan seorang perawan bisa melahirkan gimana cerita. Tapi itu nubuat harus digenapi. Kemudian gaya bahasa. Di Alkitab banyak menggunakan gaya bahasa. Kalau Bapak Ibu pernah duduk di bangku sekolah ada yang mengenal gaya bahasa. Sarkasme, kasarnya kasar. Yesus juga pernah menggunakan gaya bahasa sarkasme, kasar. Misalnya di Matius pasal 23. Celakalah ahli-ahli Taurat. Celakalah orang-orang Farisi. Celaka melulu di Matius pasal 23. Nah itu gaya bahasa sarkasme. Kemudian gaya bahasa hiperbol. Dilebih-lebihkan, digede-gedein. Daud pernah mengatakan di Mazmur, aku menangis sampai air mataku menggenangi ranjangku. Masuk akal enggak? Enggak masuk akal.
Masa Daud sebagai laki-laki menangis sampai bisa banjir? Jangankan Daud, wanita pun yang banyak stok air mata, nggak mungkin kalau nangis itu bisa sampai membuat banjir ranjangnya. Itu dilebih-lebihkan. Sehingga anak muda yang membaca ayat tersebut mengatakan Daud ini lebay. Oke, lebay. Lalu menggunakan perumpamaan-perumpamaan. Perumpamaan ini adalah cerita yang fiktif, tapi dijadikan untuk sebagai pengajaran. Kemudian kita harus bisa memahami kebudayaan bangsa Israel baru bisa mengerti. Lalu kitab yang termetrai, artinya kalau kitab yang dimetrai itu sebelum metrainya dibuka nggak akan bisa mengerti. Lalu di Wahyu ada mengatakan kitab yang digulung. Digulung itu seperti satu lembar kertas, ada tulisan tapi digulung. Nah, untuk bisa mengerti itu harus dibuka dulu gulungan baru bisa baca. Nah, itu sulit. Makanya Alkitab sulit dan mengerti. Misalnya makna kiasan. Makna kiasan onta masuk lubang jarum. Satu kali. Okay? Satu kali saya di Cianjur. Kebetulan saya adalah salah satu guru teologi. Dosen teologi. Satu kali waktu saya ikut ibadah di Cianjur. Di sebuah gereja di Hos Cokro Aminoto. Ada murid saya, mahasiswa saya, kebetulan dia dapat jadwal khotbah dan saya ada ibadah di sana. Nah, waktu dia melihat saya datang ke gereja itu, wah dia senang sekali. Mahasiswa ini biasalah mahasiswa ingin cari perhatian dari gurunya, cari perhatian dari dosennya. Saya bisa loh. Ingin menunjukkan dia mampu supaya dosennya bangga, nggak sia-sia didik kan. Ya sudah, dia khotbah hari itu, saya pilih duduk di yang paling belakang. Saya dengar anak muda ini khotbahnya cukup semangat. Dan ayat yang dia kutip waktu khotbah ini adalah ayat ini. Matius 19 ayat 23. Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali seorang kaya yang untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor onta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan sorga. Dia kutip ayat itu, dia khotbahkan. Dan ternyata anak murid saya satu ini cukup kreatif. Dari rumah dia sudah siapkan alat peraga. Dia ingin buat ayat ini supaya lebih berkesan. Alat peraganya yang dibawa Anda tahu nggak apa? Sebuah jarum jahit dengan benang. Yaudah, lagi khotbah demikian, semangat memang khotbah dia. Lalu dia tunjukkan, Bapak Ibu bayangkan bagaimana mungkin seekor onta masuk ke lubang jarum, langsung dia tunjukkan jarum nih. Lalu dia berkata, jangankan onta, bulu onta aja nggak bisa masuk ke lubang jarum ini. Lalu dia gunakan benang, ini loh benang kecil, saya masukkan ke dalam lubang jarum. Lalu dia berhenti sebentar, masukkan benang itu ke jarum. Ya jemaat saya hanya lihat saja. Mungkin jemaat sih terkesan kreatif. Okay? Nah selesai khotbah, bla 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 dan sebagainya. Jadi pandangan murid saya ini adalah lubang jarum itu artinya jarum benaran. Bagaimana mungkin onta masuk ke lubang jarum? Jangankan onta, bulunya saja nggak bisa masuk, kata mahasiswa saya itu. Nah selesai saya khotbah, saya panggil. Wah khotbahmu semangat juga ya. Dia senang setelah mendapat pujian dari saya. Lalu saya katakan, Anda tahu nggak? Khotbah kamu hari ini membuat orang-orang kaya itu frustrasi loh. Loh kok bisa Pak dosen? Lah iyalah. Anda membuat orang kaya itu nggak bisa masuk surga. Gimana? Bulu onta saja nggak bisa masuk ke lubang jarum, apalagi masuk ontanya yang masuk jarum. Artinya orang kaya itu nggak ada harapan masuk surga lagi. Setelah itu, lah kan ayatnya bunyinya seperti itu Pak dosen. Nah akhirnya saya jelaskan. Okay. Setelah saya jelaskan, mukanya merah. Lalu dia berkata, wah Pak dosen, kayaknya saya harus lebih banyak ikut sekolah teologi lagi ya. Pak dosen harus banyak bimbing ya. Jadi maksud lubang jarum itu bukan jarum jahit Bapak Ibu. Begini loh yang namanya lubang jarum. Kita lihat di kota Yerusalem, bangsa Yahudi itu bangsa yang sangat ketat memegang hari Sabat. Hari Sabat, hari Sabtu. Kalau hari biasa, di kota Yerusalem itu ada sebuah pintu gerbang besar. Hari-hari biasa pintu gerbang itu dibuka. Nah ini perhatikan pintu gerbangnya. Pintu gerbang itu dibuka. Oke. Tapi hari Sabat
Mereka tuh harus istirahat total. Maka pintu gerbang yang besar itu ditutup. Pintu gerbang ditutup. Tapi di sebelahnya ada sebuah pintu kecil akan dibuka. Untuk orang ya masih keluar masuk boleh. Coba lihat, inilah yang namanya pintu kecil. Ini dah. Nah, di pintu kecil inilah yang dimaksud lubang jarum. Jadi lubang jarum itu bukan lubang jarum jahit, lubang jarum. Lalu bagaimana supaya onta itu bisa masuk? Caranya adalah pertama, onta itu kan banyak barang biasa dipakai di punuk-punuknya. Nah, barang-barang itu harus diturunkan. Artinya orang kaya jangan mengandalkan kekayaannya. Karena banyak orang kaya. Jadi karena merasa punya duit, berkuasa di gereja, pendeta ditegur, pendeta bisa diatur-atur. Nah, itu orang kaya. Nah, itu harus tinggalkan kekayaanmu, jangan andalkan kehebatan duitmu. Karena kekayaan itu identik dengan kekuasaan. Itu yang pertama. Lalu setelah diturunkan barang-barangnya, apakah bisa melewati lubang jarum? Enggak. Karena itu lubang jarum itu hanya bisa lewat badan orang lah. Tapi kalau onta nggak bisa, bagaimana supaya bisa masuk? Onta itu harus dibuat merangkak pelan-pelan, merangkak masuk ke dalam. Onta itu tinggi Bapak Ibu. Bisa 2 meter lebih satu kali. Waktu saya tur ke Israel, kami dibawa ke satu tempat yang namanya piramid ke Mesir. Piramid. Nah, di sana pemandangan bagus, lalu ada tukang-tukang foto yang menawarkan foto. Kami tour guide ini sudah ingatkan kepada kami, hati-hati dengan orang-orang Mesir di sini. Ketoknya kadang-kadang nggak tanggung. Dia foto satu lembar, dia ketok mahal-mahal. Kalau ada saling foto lah, jangan pakai mereka. Ya sudah, setelah saya dengar itu, ya saya ketika ditawarkan, sure, foto. Artinya dia ingin saya difoto sama dia, kan ujungnya duit. Lalu saya nggak ladeni, saya katakan no. Ya udah. Kemudian saya mulai foto-foto, lalu datanglah tukang foto lain. Dia tidak tawarkan foto, dia tidak pakai kamera dia. Lalu dia berkata, I help you. Saya foto bantu Anda. Saya pikir, wah ternyata ada yang baik juga nih. Ya sudah, akhirnya pakai kamera. Waktu saya ke Israel itu belum pakai handphone Bapak Ibu, masih pakai kamera. Saya serahkan kamera saya. Lalu setelah foto, kemudian dia tunjuk naik ke ekor onta, naik di atas onta. Saya pikir bagus juga naik di atas onta untuk difoto. Ya udah, onta itu saat itu onta dalam posisi jongkok. Saya suruh naik. Nah, setelah naik lalu dia tepuk sedikit ontanya berdiri. Nah, mulailah foto. Cepret sini, cepret sana. Selesai foto, lalu dia berkata apa? Money. Loh, tadi katanya free. I help you free. Tapi setelah foto sekarang money. Wah, saya dikerjain. Tapi saya pikir mau lompat ke bawah, Anda tahu 2 meter. Kalau saya lompat, kaki keselio, waktu turunnya bisa jadi kacau. Mau gimana? Ketika saya nggak meladenin, akhirnya kamera saya sih dia nggak ambil. Dia sangkutkan di punuk onta, kembalikan ke saya, dia pergi. Nah sekarang gimana tuh? Terpaksa saya panggil, Mister. Setelah panggil, dia ngomong, money. Terpaksa keluar juga duit Bapak Ibu. Setelah duit disodorkan, baru dia tepuk onta jongkok, baru saya bisa turun. Dengan setengah jengkel saya tinggalkan itu orang. Nah itu dia, tinggi Bapak Ibu. Karena itu merangkak itu artinya harus rendah hati. Orang kaya bisa masuk surga, bukan tidak bisa. Tapi harus rendah hati, kemudian jangan andalkan kekayaan dan sebagainya. Nah ini simbolis, makna simbolis. Kenapa saya keluarkan makna simbolis ini? Karena hari ini kita berbicara tentang makna simbolis. Karena Alkitab sulit dimengerti, maka sering terjadi mispersepsi antara pengkhotbah dengan Allah. Yang korban itu adalah jemaat yang tidak mengerti Alkitab. Misalnya ini nih, yang sedang berada di karpet merah. Jemaat putih ini dia juga bingung. Kenapa demikian? Kata pendetaku begini. Tapi kok saya baca Alkitab jadi begitu? Kok beda ya pendeta ngomong dengan yang tertulis Alkitab? Kemudian gua mau ikut yang mana? Ikut perkataan pendeta atau ikut perkataan Alkitab? Lalu dia berkata lagi, kok pendeta yang khotbah, pendeta yang satu ini khotbahnya begini, pendeta yang satu khotbahnya begitu. Pendeta yang satu mengajarkan Allah tunggal, pendeta yang satu mengajarkan Allah dui tunggal, lalu pendeta yang lain mengajarkan Allah tritunggal. Aku harus ikut yang mana yang benar.
Jadi Bapak Ibu dibuat dalam kebingungan. Kata pendeta itu Allah itu Tritunggal. Kata pendeta yang satu lagi Allah itu tunggal. Saya harus ikut yang mana? Karena dalam kebingungan terombang-ambinglah dia. Efesus 4 ayat 14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Ketika Anda tidak memahami Alkitab, Anda mudah diombang-ambingkan. Ketika pendeta mengatakan yang benar itu Allah tunggal, Anda ikuti. Nanti ketika pendeta mengatakan yang benar Allah Tritunggal, Anda juga ikuti. Anda jadi bingung sendiri, yang benar yang mana? Banyak doktrin berbeda-beda, Anda ikut yang mana? Terombang-ambingkan. Maka sebentar ke gereja ini, sebentar ke gereja itu, sebentar ke gereja yang satu lagi. Enggak ada kandang domba yang menetap. Dan karena pengajaran-pengajaran itu gampang menyesatkan, Anda tidak mengerti Alkitab, maka Anda sudah tersesatkan. Maka hati-hati, sebenarnya Allah tunggal atau Tritunggal itu harus jelas supaya kita tidak tersesat. Yang tertulis di dalam Alkitab, misalnya intisari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama, Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita dan Tuhan itu Esa. Intisari Perjanjian Lama tentang entitas Allah Tuhan itu Esa. Lalu bagaimana dengan Perjanjian Baru? Bagaimana dengan Perjanjian Baru? Ini perkataan Yesus loh. Yesus itu dianggap sebagai bagian dari Tritunggal itu. Karena kan ada Bapa, Anak, Roh Kudus kan. Nah Yesus posisi sebagai anak. Markus 12 ayat 29 jawab Yesus. Hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Jelas kan? Ternyata Alkitab menekankan Allah itu Esa. Dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru konsisten Allah itu Esa. Esa artinya satu, Esa artinya tunggal, bukan Tritunggal. Kata Tritunggal malah tidak di Alkitab, kata Esa itu ada. Makanya saya ini penganut Allah Esa. Saya dikatakan oneness, saya juga tidak setuju. Karena oneness juga mungkin ada konsep berbeda lagi. Tapi saya menekankan Allah Esa. Saya lebih suka memakai istilah Allah Esa. Karena jelas ada di Alkitab. Dan banyak ayatnya tentang Allah Esa. Allah Esa artinya Allah hanya ada satu. Lalu Allah Esa ini kenapa bisa muncul Allah Tritunggal? Allah itu ada 3 pribadi yang berbeda dalam konteks Bapa, Anak, Roh Kudus. Karena penganut Allah Tritunggal itu mengatakan Bapa tidak sama dengan anak, anak tidak sama dengan Roh Kudus, Roh Kudus tidak sama dengan Bapa. Kan berbeda. Tapi dalam keperbedaan mereka masih percayalah ada dalam satu pribadi, dalam satu tubuh. Dalam satu tubuh ada 3 pribadi. Nah itu yang membingungkan. Kalau satu tubuh ada 3 pribadi berarti kepribadian ganda. Apakah Allah punya kepribadian ganda? Konotasi kepribadian ganda itu negatif. Matius 28 ayat 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Munculnya doktrin Tritunggal itu didasari ayat ini. Ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Sebenarnya itu sudah saya kupas. Apakah betul kata Bapa, Anak, Roh Kudus mengacu pada 3 pribadi? Menurut saya tidak. Itu satu pribadi hanya 3 sebutan. Sebutan Bapa, sebutan Anak, sebutan Roh Kudus. Karena jelas sekali di sini, baptislah mereka dalam nama. Nama Bapa, nama Anak, nama Roh Kudus. Dan itu sudah saya jelaskan di sesi yang lain. Nama Bapa itu Yesus, nama Anak itu Yesus, nama Roh Kudus itu Yesus. Itu satu pribadi, bukan 3 pribadi. Karena Alkitab sulit dimengerti, maka berpotensi terjadi kesalahan tafsir di antara hamba-hamba Tuhan. Nah, saya munculkan satu gambar ini. Yang mana yang benar? Satu penjual balok mengatakan balok dia ada 4 batang. Pembeli balok mengatakan itu hanya ada 3 batang. Nah, siapa yang benar dan siapa salah? Coba Anda perhatikan gambar ini. Berdialog, berdebat sampai sore pun, sampai besok pun tidak akan ada solusi. Karena masing-masing sudut pandangnya. Masing-masing gak mau rugi, masing-masing gak mau mengalah. Ya?
Karena apa? Karena nggak pernah tukar posisi. Tukar posisi. Coba penjual pindah posisi, lihat dari sini. Kemudian pembeli lihat posisi dari sini. Masih akan beda. Nah selama ini dulu saya juga penganut Allah Tritunggal Bapak Ibu. Allah Tritunggal. Tapi setelah saya baca Alkitab saya gali kayaknya ada masalah dengan Allah Tritunggal. Kayaknya kurang tepat deh. Makanya saya putar balik. Saya coba gali Alkitab dari sudut Allah Esa. Dan saya gali-gali dan saya temukan banyak kebenaran-kebenaran tentang Allah Esa. Karena itu beranikah penganut Tritunggal putar dari posisi saya, coba lihat pengajaran-pengajaran saya berangkat dari Allah Esa. Maka akan terbangun satu konsep doktrin Allah Esa bukan Allah Tritunggal. Karena itulah Alkitabiah. Karena Alkitab konsisten dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Allah itu Esa. Oke, Allah itu Esa. Karena itu perdebatan gak akan ada solusi. Cobalah kita ubah sudut pandang kita. Mana yang benar. Nah jika yang sederhana saja. 3 balok tadi. Bisa perbedaan pandangan, bagaimana yang lebih sulit? Nah, coba hitung balok nih Bapak Ibu. Coba pemirsa hitung balok ini. Berapa balok? Oke. Ada 7 ya? 7 balok. Coba lihat di ujungnya berapa balok. 7 balok. Nah, sisa 2 balok, sisa 5 balok. 2 balok lagi kemana? Ini ada 5 balok. Sama. Kalau tadi itu baloknya hanya pendek, ini panjang. Dan lebih banyak baloknya. Ini lebih rumit. Siapa yang benar? Bapak Ibu yang saya kasihi. Alkitab kita terdiri dari 39 kitab. Ada Alkitab Perjanjian Lama terdiri dari 39 kitab dan 929 pasal Perjanjian Lama. Sedangkan Perjanjian Baru terdiri dari 27 kitab, ada 260 pasal. Total Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru ada 31.171 ayat. Harus bedakan pasal dan ayat ya. Nah ini ayat 31.171 ayat Alkitab. Dari puluhan ribu ayat ini, berapa besar peluang terjadinya perbedaan kesalahan tafsir? Sangat-sangat besar. Jika hanya 1-2 ayat saja bisa menimbulkan perbedaan, apalagi banyak ayat. Dari Alkitab yang sama muncul 2 kebenaran. Okay? Dari Alkitab yang sama muncul 2 kebenaran. Allah Esa atau Allah itu tunggal. Dan dari kitab suci yang sama muncul Allah Tritunggal. Allah itu ada 3 pribadi. Mana yang benar? Nggak mungkin dua-duanya benar dong. Allah Esa benar, Allah Tritunggal juga benar. Karena itu 2 konsep doktrin yang sampai saat ini berdebat nggak akan selesai. Masing-masing punya alasan, masing-masing punya pandangannya. Karena itu kita harus memahami dengan baik. Tidak memahami makna kenapa bisa muncul Allah Tunggal, Allah Dwi Tunggal dan Allah Tritunggal. Permasalahannya adalah tidak memahami makna kiasan. Makna kiasan. Karena itulah baru kita masuk khotbah loh. Tapi tenang, saya ambil intisarinya. Oke, kita lihat kiasan. Yohanes 16 ayat 25. Semua ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Bapak Ibu perhatikan kalimat yang akan saya titik beratkan. Selama ini ternyata Yesus menyampaikan kebenaran lewat perumpamaan-perumpamaan. Banyak perumpamaan Yesus sampaikan. Kalau Anda baca Matius pasal 13, pasal 14 itu perumpamaan semua. Kemudian coba lihat Matius pasal 13 ayat 34. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan. Dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikan kepada mereka. Perumpamaan itu bukan kisah nyata. Misalnya kisah tentang anak sulung dan anak bungsu. Atau kisah tentang lalang dan gandum. Itu bukan kisah yang nyata benar-benar terjadi. Atau kisah tentang orang yang menabur benih. Menabur, ada yang benih yang jatuh di pinggir, di semak duri, di
di bebatuan, ada juga yang di tanah yang tipis, lalu ada benih yang jatuh di tanah yang gembur. Nah, ini yang menghasilkan buah. Itu enggak benar-benar terjadi, hanya cerita perumpamaan. Karena itu kalau Anda tidak memahami kebenaran, Anda tidak memahami makna yang terkandung di dalamnya. Oke, perumpamaan. Namun ketika memperkenalkan jati diri Bapa, Yesus tidak menggunakan perumpamaan, tapi dengan makna kiasan. Perhatikan, ini penting sekali, makna kiasan. Yesus katakan, semua ini kusampaikan, kukatakan kepadamu dengan kiasan. Nah, apa yang Yesus sampaikan dengan kiasan? Yaitu Bapa, pribadi Bapa. Artinya apa? Bapa itu kiasan. Nah, apakah Bapa itu benar-benar ada wujudnya ataukah tidak? Nah, itu masih perlu penggalian. Karena bukan nyata. Kalau kiasan itu bukan sebenarnya bukan nyata. Kalau dalam penjelasan saya, Bapa itu Yesus sendiri. Karena itu judul pembahasan kita saat ini adalah Bapa adalah kiasan dari Yesus Kristus. Kita lihat lebih jauh kalimat ini. Mengapa di Alkitab muncul ayat-ayat yang terkesan Allah itu seakan-akan ada dua pribadi dui tunggal atau tiga pribadi yang disebut tritunggal? Karena Yesus sering memperkenalkan Allah Bapa itu dengan makna atau istilah kiasan. Kiasan berarti bukan makna yang sesungguhnya. Itu kiasan. Bukan makna yang sebenarnya. Kita coba lihat sedikit tentang makna kiasan benar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Supaya kita bisa menangkap dengan baik kiasan dalam bahasa Indonesia. Saya kutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kias, perbandingan, persamaan, ibarat contoh yang telah ada atau terjadi. Kemudian sindiran, lalu contoh atau model yang telah ada atau analogi, kemudian alasan yang berdasarkan perbandingan persamaan, lalu berkias, itu kata kerja, verb, berkata-kata dengan menggunakan kias atau ibarat atau perumpamaan. Berkias-kias artinya berkias-kiasan, berkias-kiasan dan seterusnya. Coba kita langsung ambil di kalimat yang terakhir. Kiasan. Oke, kiasan. Kiasan artinya pertimbangan tentang sesuatu hal dengan perbandingan atau persamaan dengan hal yang lain. Perhatikan baik, perbandingan sebagai persamaan. Berarti Bapa dengan anak dipersamakan. Orangnya sama. Bapa dan anak. Perumpamaan ibarat arti kata yang bukan sebenarnya. Perhatikan ya, makna ketiga arti kata yang bukan sebenarnya. Misalnya Bapa berarti kiasan, bukan makna sebenarnya benar-benar ada Bapa itu sendiri. Apakah betul? Nah, itu yang perlu kita gali. Karena pemahaman saya itu Allah itu tunggal. Kalau Bapa itu ada, berarti Bapa itu adalah Yesus. Sedangkan penganut Tritunggal, Bapa ya Bapa, Yesus ya Yesus, anak, Roh Kudus ya Roh Kudus, berbeda. Bagi saya satu Allah. Bapa itu Yesus, anak Yesus, Roh Kudus itu Yesus. Kita gali lebih jauh. Kiasan. Dengan kiasan. Satu kata dua kali ditekankan kiasan. Yesus memperkenalkan Bapa dengan kiasan berarti bukan makna sesungguhnya, bukan bahasa matematis. Kalau bahasa matematis kan jelas, ilmu pasti. Kalau yang namanya bahasa Alkitab itu ilmu yang tidak pasti, perlu penggalian, perlu penafsiran. Misalnya bahasa matematis, 2 tambah 2 sama dengan 4. Siapapun akan setuju 2 tambah 2 sama 4. Orang pintar, orang bodoh, profesor pasti setuju. Seluruh dunia 2 tambah 2 adalah 4. Lalu 2 kali 4 sama dengan 8. Itu bahasa matematik. Kemudian 8 bagi 4 adalah 2. Itu bahasa ilmu pasti.
Sedangkan kata kiasan itu bukan bahasa pasti, bukan ilmu pasti. Berarti perlu penafsiran. Dan penafsiran saya, kiasan Bapa itu adalah Yesus Kristus. Kita lihat, terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Berarti selama 3 tahunan itu Yesus tidak terus terang memperkenalkan Sang Bapa. Jadi tidak terus terang. Akibatnya manusia itu hanya bisa meraba-raba. Manusia itu hanya bisa mengira-ngira dan mengira bahwa Yesus dan Bapa itu dua pribadi yang berbeda dan terpisah. Itu perkiraan manusia, itu rabaan, itu konsep pikiran manusia. Padahal tidak begitu, Bapak Ibu yang saya kasihi. Padahal Yesus katakan di Yohanes 10:30, aku dan Bapa itu satu. Nah, kalau aku dan Bapa itu adalah satu, berarti Bapa adalah kiasan dari Yesus sendiri. Bisa tangkap? Bukan berarti ada satu pribadi Bapa, enggak. Bapa itu kiasan dari Yesus. Kalau Yesus dan Bapa itu satu, orangnya sama. Karena Yesus tidak berterus terang memperkenalkan entitas Bapa, melainkan dengan bahasa kiasan, maka sangat berpotensi terjadinya salah tafsir mengenai siapa Bapa itu sesungguhnya. Sangat berpotensi. Nah, potensi yang sudah ada di depan kita adalah adanya Dwi Tunggal, lalu adanya Tritunggal. Kalau tunggal mungkin sudah nggak ada masalah. Kan ada muncul Dwi Tunggal, Tritunggal. Oke, karena itulah bisa salah. Ini hanya konsep pikiran manusia. Karena itu maaf kata Bapak Ibu yang menganut Allah Dwi Tunggal maupun Allah Tritunggal itu hanya konsep pikiran kita. Dan itu sudah saya jelaskan di sesi-sesi yang lalu. Itu hanya konsep pikiran manusia. Konsep Alkitab adalah Allah itu tunggal, Allah itu esa. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru konsisten Allah itu Maha Esa. Nah, mengapa bisa muncul konsep Dwi Tunggal dan Tritunggal? Karena Yesus sering menggunakan bahasa kiasan. Bahasa kiasan. Kita lihat. Aku melakukan pekerjaan Bapa. Itu bahasa kiasan. Bukan bahasa sebenarnya. Aku melakukan pekerjaan Bapa. Nah, kalau Yesus dengan Bapa itu satu pribadi. Yesus itu melakukan pekerjaannya. Oke. Kemudian aku diutus oleh Bapa. Kiasan. Aku anak Allah. Kiasan. Anak Allah itu kekiasan. Jadi anak itu tidak identik pasti mengatakan benar-benar anak. Enggak. Kalau begitu disinilah kesalahpahaman orang Muslim terhadap orang Kristen. Kok Allah beranak? Maka mereka kritik. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Padahal itu makna kiasan. Misalnya anak tangga. Emangnya tangga itu beranak? Enggak kan? Anak tangga itu udah draft. Naik anak tangga. Satu draft. Nah, demikian anak Allah. Itu bukan makna sebenarnya. Itu makna kiasan. Aku datang dan kembali kepada Bapa. Kiasan. Aku lebih besar. Bapa lebih besar dari aku. Kiasan. Aku datang dalam nama Bapa. Kiasan. Dan aku bersaksi. Bapa bersaksi tentang. Semua itu makna kiasan semua Bapak Ibu. Ketika Anda tidak memahami makna-makna kiasan ini. Anda akan beranggapan Allah itu dua pribadi. Ada Bapa, ada Anak, ada Bapa dan ada Yesus. Padahal tidak demikian. Dan masih banyak bahasa-bahasa kiasan yang ada di Alkitab. Anda harus mengerti. 2, karena pengalaman murid-murid Yesus bersama dengan Yesus. Pengalamannya adalah mereka sering melihat Yesus berdoa kepada Bapa. Sering berdoa kepada Bapa. Seringkali Yesus seorang diri, mereka masih tidur, pagi-pagi Yesus pergi untuk berdoa seorang diri. Siang baru mereka samperin. Jadi image mereka ada dua pribadi. Yesus berdoa kepada Bapa di sorga. Nah, itu semakin lengkap sudah ada dua pribadi. Betulkah Yesus berdoa kepada Bapa? Sekarang penganut Tritunggal. Coba pahami ini dulu. Yesus berdoa kepada siapa? Oke? Yesus berdoa kepada siapa? Menurut saya berdoa kepada dirinya sendiri. Kok bisa? Konyol amat begini loh. Yesus dengan Bapa itu dua pribadi yang terpisah atau satu. Terpisah atau satu. Kalau Anda mengatakan doktrin Tritunggal mengatakan satu. Ada Bapa, Anak, Roh Kudus dalam satu. Berarti Yesus berdoa kepada dirinya sendiri. Betul? Karena Bapa ada di dalam Yesus juga. Ketika Yesus berdoa, padahal Bapa ada di dalamnya.
Berarti Yesus berdoa kepada dirinya sendiri kan. Nah itu bahasa-bahasa kiasan. Yesus berdoa itu hanya memberikan contoh. Lalu Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Dikuduskanlah namamu dan sebagainya. Bapa kami yang di sorga dikuduskan namamu. Yesus mengajarkan doa kepada Bapa. Pengalaman Petrus, Yakobus dan Yohanes di atas gunung ketika Yesus menampakkan diri bersama dengan Musa dan Elia. Saat itu kan ada Musa, ada Elia, ada Yesus. Tiba-tiba awan meliputi mereka, kemudian terdengar suara dari awan. Inilah anakku yang kukasih kepadanya aku berkenan. Dengarkanlah dia. Yang bicara itu siapa? Bapak, betul? Itu kan makna kiasan semua. Tapi pengalaman mereka menunjukkan bahwa Yesus dengan Bapa itu terpisah. Apalagi ketika Yesus terakhir berdoa di Taman Getsemani. Yesus berdoa di malam terakhir di Taman Getsemani. Melengkapi sudah sampai terakhir mereka beranggapan Yesus dan Bapa dua pribadi yang berbeda dan terpisah. Jika murid-murid Tuhan Yesus saja bisa salah memahami tentang Allah seakan-akan ada dua pribadi, apalagi kita bukan murid Yesus yang hidup ribuan tahun setelah Yesus tidak ada di dunia. Lihat kembali Yohanes 16 ayat 25. Semua ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. 3 alasan Yesus menggunakan bahasa kiasan. Okay. Kenapa Yesus menggunakan bahasa kiasan? Ada 3 alasan. Alasan yang pertama, Yesus terikat pada hukum alam. Alasan yang kedua, Yesus sebagai pengantara antara Allah dengan manusia. Dan yang ketiga, Yesus berhadapan dengan bangsa yang tegar tengkuk. Okay. Bangsa yang tegar tengkuk. Kita lihat secara ringkas ketiga. Yesus harus ikut hukum alam. Hukum alam. Walaupun Yesus Kristus itu adalah Allah sang pencipta, dia tetap tunduk pada hukum alam. Namun ketika Yesus datang ke dunia ciptaannya, maka Yesus tetap mengikuti aturan yang ada di dalam dunia, artinya taat pada hukum. Coba kita lihat Yesus itu taat pada hukum. Galatia pasal 4 ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya ke dalam dunia dari yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Hukum Taurat itu dari mana? Hukum Taurat kan dari Allah. Dan kalau Yesus itu adalah Allah, berarti Yesus tunduk pada hukumnya sendiri. Nah sama juga ketika Yesus masuk ke dalam dunia ciptaannya, dia harus ikut hukum dunia. Hukum dunia itu seperti apa? Ya memang seperti itu. Kedengaran terasa lucu. Allah tunduk pada firman-Nya sendiri. Hukum Taurat kan dari firman Tuhan. Dan Yesus tunduk pada firman Tuhan. Hukum Taurat itu kan dari Yesus. Hal itu dilakukan karena Yesus ikut aturan hukum. Wujud Yesus tunduk pada hukum Taurat adalah Yesus disunat dan diserahkan menurut aturan hukum Taurat. Jadi setelah waktu umur 8 hari Yesus disunat. Bayangkan, maaf kata nih, kita coba tangkap lebih jelas. Anda percaya nggak Yesus itu Tuhan? Percaya nggak? Nah kalau Yesus disunat, bukankah Tuhan itu disunat? Nah itu harus kita pahami dengan baik. Karena Yesus tunduk pada hukum Taurat. Nah setelah itu Yesus lalu diserahkan. Waktu diserahkan pun mengikuti aturan hukum Taurat. Dengan membawa 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor burung merpati. Itu aturan-aturan hukum Taurat. Semuanya itu Yesus ikuti. Artinya Yesus tunduk pada hukum. Nah ketika Yesus tunduk pada hukum Taurat, maka Yesus juga hukum alam. Karena takluk kepada hukum Taurat dan hukum alam, maka setelah Yesus atau Allah menjadi manusia, dia menggunakan status sebagai anak Allah. Oke, sebagai anak Allah. Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Perhatikan di sini. Firman itu adalah Allah dan firman itu telah menjadi manusia. Artinya Allah menjadi manusia. Oke? Jadi Yesus itu siapa? Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Tapi setelah Yesus menjadi manusia, Allah menjadi manusia, dia tidak mempertahankan status Allah itu.
Kalau dia tetap pertahankan status Allah, apa yang terjadi? Ketika Yesus makan, berarti Allah lagi makan. Ketika Yesus lagi tidur, Allah lagi tidur. Nah, untuk mengikuti hukum alam, maka Yesus harus tinggalkan status kealahan itu. Dan itu sudah dijelaskan oleh Rasul Paulus dalam Filipi pasal yang kedua, ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba, tidak mempertahankan status Allahnya. Kita lihat status yang dipakai adalah diam di antara kita, artinya Immanuel, Allah beserta kita. Kemudian anak tunggal Bapa. Jadi waktu Yesus datang ke dunia, dia menggunakan status anak. Status anak, berarti anak juga hanya sebuah kiasan, sebuah status. Karena anak Allah. Betulkah Allah punya anak? Kan gak begitu. Hanya makna kiasan. Wujud Yesus mengikuti hukum alam dengan status sebagai anak Allah. Yesus bisa merasa lelah, maka perlu istirahat. Yesus bisa lapar, perlu makan. Yesus bisa haus, perlu minum. Yesus bisa ngantuk, perlu tidur. Yesus bisa sedih, makanya Yesus menangis. Bayangkan betapa anehnya jika Yesus atau Allah datang ke dunia, dia tetap pertahankan status Allahnya. Apa yang terjadi? Ketika Yesus tidur, Allah lagi tidur loh. Ketika Yesus lagi makan, Allah lagi makan bakso loh. Ketika Yesus lagi mandi, berenang, Allah lagi berenang loh. Bukan jalan di atas air loh. Ketika Yesus menangis, maaf kata, di Alkitab beberapa kali mencatatkan Yesus menangis. Kok Allahnya orang Kristen bisa menangis ya? Ini kan nggak elok, aneh. Jadi ketika Yesus datang ke dunia mengenakan manusia, maka dia nggak bisa disebut sebagai Allah lagi. Padahal dia itu Allah. Tapi dia lepaskan status Allahnya itu. Oke, kemudian ketika di dunia Yesus atau Allah hidup sebagai manusia seutuhnya. Seutuhnya sebagai manusia. Ibrani 5 ayat 7. Dan dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya ia telah didengar. Perhatikan di sini Bapak Ibu tentang Yesus berdoa kepada Bapa. Tadi saya sudah katakan, Yesus ada di dalam Bapa, Bapa ada di dalam Yesus. Ketika Yesus berdoa, itu hanya satu istilah kiasan, dia itu berdoa kepada dirinya sendiri karena di dalam dirinya itu ada Bapa. Memang rasanya lucu tapi itu fakta. Lalu yang kedua, Yesus itu pengantara Allah dengan manusia. Pengantara. 1 Timotius 2 ayat 5, karena Allah itu Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Pengantara. Pengantara berarti dia harus ada di posisi tengah. Bisa nangkap gak Bapak Ibu? Pengantara yang namanya pengantara berarti dia harus ada di posisi tengah antara Allah dengan manusia. Nah kalau dia sebagai pengantara antara Allah dengan manusia, jelas dia gak bisa menyebut dirinya sebagai Allah. Tapi sebagai mediator, sebagai pengantara. Pada satu sisi Yesus itu Allah sendiri, sedangkan di sisi lain dia menjadi pengantara. Karena itulah Yesus menggunakan bahasa simbolis atau bahasa kiasan. Akibatnya jika kita tidak memahami makna simbolis itu, kita akan terkesan Yesus dan Bapa itu dua pribadi yang berbeda dan terpisah. Perhatikan kata makna pengantara. Makna pengantara. Karena itu Allah Esa pula dia yang jadi pengantara. Selalu menekankan Allah itu Esa. Nah kalau Allah itu Esa, pengantara, berarti dia harus di tengah-tengah. Kita lihat makna pengantara. Bahasa kiasan tentang Yesus sebagai pengantara. Perhatikan bahasa kiasannya, aku melakukan kehendak Bapa. Nah, ini kan utusan. Pengantara. Kemudian aku diutus oleh Bapa. Diutus oleh Bapa menjadi mediator antara manusia dengan Allah. Kemudian aku anak Allah. Kiasan, aku datang dari Bapa kembali kepada Allah. Aku melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Bapa lebih besar dari aku. Aku datang dalam nama Bapa. Bapa bersaksi tentang aku dan lain sebagainya. Itu bahasa kiasan semua. Ketika Anda tidak memahami kenapa Yesus menggunakan bahasa kiasan, Anda akan berpikir ada dua pribadi yang berbeda dan terpisah. Bapa mengutus anak, itu kiasan. Kalau Bapa mengutus anak,
Lah Bapa ada di dalam anak, anak di dalam Bapa, bukankah Bapa mengutus dirinya sendiri, anak juga mengutus dirinya sendiri. Jadi harus difahami makna kiasan. Oke, kemudian jika itu adalah makna kiasan, berarti bukan makna sebenarnya. Artinya Yesus adalah kiasan dari Bapa. Yesus dan Bapa itu adalah satu. Berarti Yesus dan Bapa itu pribadi yang sama. Karena menggunakan bahasa kiasan, maka disangka ada dua pribadi yang berbeda dan terpisah. Karena itulah untung loh Tuhan Yesus katakan di Yohanes pasal yang ke-16 ini ayat 25, adanya kiasan tentang Bapa. Lalu yang ketiga, Yesus berhadapan dengan bangsa yang tegar tengkuk. Tegar tengkuk. Yesaya 8 ayat 1. Dengarlah firman ini, hai kaum keturunan Yakub yang menyebut dirinya dengan nama Israel dan yang adalah keturunan Yehuda yang bersumpah demi nama Tuhan dan mengakui Allah Israel, tetapi bukan dengan sungguh-sungguh dan dengan tulus hati. Kita lihat menyebut diri Israel, tapi nggak sungguh-sungguh, tidak tulus, artinya hanya simbolis. Ayat 4. Oleh karena aku tahu bahwa engkau tegar tengkuk, keras kepala dan berkepala batu. Nah, ini karakter bangsa Yahudi. Tegar tengkuk, keras kepala, batu itu kepalanya. Kebayang gak seperti apa? Wah, kalau Yesus menggunakan bahasa yang sesungguhnya, aku adalah Allah, habis sudah Yesus. Kita lihat bagaimana tegarnya bangsa yang tengkuk ini. Karena umat Israel tegar tengkuk, akhirnya menolak anugerah keselamatan yang sebenarnya sudah dikhususkan Allah untuk mereka. Gara-gara tegar tengkuk itu. Kisah Rasul 13:46. Tetapi dengan berani Paulus dan Barnabas berkata, memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu. Tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Karena itulah kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Jadi sebenarnya Injil itu memang untuk mereka. Di Matius 10 ketika Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya, Yesus berkata, jangan menyimpang kepada bangsa-bangsa lain, jangan pergi kepada bangsa-bangsa lain, tetapi pergilah kepada bangsa-bangsa, domba-domba Israel yang hilang itu. Jadi Injil itu memang harus diberitakan kepada bangsa Israel lebih dulu. Tapi karena tegar tengkuk, keras kepala, maka mereka akhirnya menolak. Ironis sekali. Di dunia ini 8,5 miliar penduduk bumi, 2,8 miliar atau 33% percaya kepada Yesus. Sementara sampai hari ini bangsa pilihan yang tidak sampai 10 juta tinggal di Palestina itu masih tetap menolak Yesus. Mereka masih menanti Mesias yang dijanjikan untuk mereka. Ironis. Ironis kenapa? Keras hati, keras kepala batu. Karena itulah mereka tidak menemukan Allah yang benar. Yang kedua, dalam perjanjian lama umat Israel telah banyak melakukan penganiayaan kepada nabi-nabi yang diutus Tuhan kepada mereka. Kisah Rasul 7:51, hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus sama seperti nenek moyangmu, demikian jugalah kamu. Siapa dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Waduh, Stefanus katakan dengan keras. Coba hitung, nabi mana yang tidak dianiaya oleh nenek moyang kamu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan tentang kedatangan orang benar. Yang sekarang telah kamu khianati dan kamu bunuh. Bahkan nabi-nabi yang menubuatkan tentang Yesus Kristus dibunuh oleh bangsa Yahudi. Bukan hanya nabi yang menubuatkan kelahiran Yesus, tapi Yesus sendiri pun akhirnya dibunuh. Orang benar dalam konteks kalimat di sini mengacu pada Yesus yang mereka salibkan, yang mereka siksa, mereka hina, mereka benci, mereka tolak. Oke? Karena itulah kenapa Yesus menggunakan bahasa kiasan, karena Yesus tahu ini bangsa yang luar biasa. Yesus sadar sepenuhnya dia berhadapan dengan bangsa yang tegar tengkuk, yang tidak segan-segan membunuh nabi yang diutus Tuhan. Karena itulah Yesus mengatakan sebelum dia ditangkap dan disalibkan, dia sudah tahu bahwa nasibnya akan sama seperti nabi-nabi yang pernah dianiaya, disiksa dan dibunuh. Matius 23:37.
Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Betapa sedihnya kalimat ini. Apalagi kalimat yang diucapkan oleh Yesus yang sebentar lagi akan mengalami nasib seperti para nabi-nabi tersebut. Karena itu, bahkan ketika Yesus Kristus hanya menyebut kata Allah sebagai Bapaknya, Yesus hampir dibunuh oleh mereka. Kita lihat, ini penting sekali ayat ini. Yohanes 5 ayat 18. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri, dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Perhatikan, orang Yahudi berusaha lebih keras lagi membunuh Yesus. Penyebabnya itu apa? Karena Yesus mengatakan Allah itu Bapaknya. Karena itu mereka tafsirkan, kalau Yesus mengatakan diri adalah Allah Bapaknya, berarti Yesus menyamakan diri dengan Allah. Padahal Yesus berkata, aku anak Allah. Allah itu Bapakku. Apalagi kalau Yesus berkata, aku adalah Allah, habis pada saat itu juga. Inilah bahasa tegar tengkuk. Karena itulah Yesus tahu waktunya belum sampai untuk dibunuh. Maka Yesus harus menggunakan bahasa kiasan. Aku diutus Bapa, Bapa lebih besar dari aku dan sebagainya. Supaya bangsa Israel itu tidak mengambil batu melempar Yesus. Dan tugas Yesus di dunia belum selesai. Yang bahkan gunakan bahasa-bahasa kiasan itu. Maka Yesus perkenalkan Bapa dengan kiasan. Bisa nangkap sampai sini Bapak Ibu? Hanya mengatakan Allah adalah Bapaknya atau aku anak Allah. Tuhan Yesus sudah mau dibunuh, apalagi Yesus berkata aku adalah Allah atau aku adalah Bapa. Habis pada saat itu juga. Karena itulah bahasa kiasan dibutuhkan. Kalau bahasa kiasan berarti bukan makna sesungguhnya. Yesus Bapa itu adalah kiasan dari Yesus Kristus. Kembali perhatikan kata kiasan. Sedikit lagi Bapak Ibu. Yohanes pasal 16 ayat 25. Semua itu kukatakan kepadamu dengan kiasan. Semuanya ini maksudnya adalah semua hal yang berkaitan dengan pribadi Bapa. Semua itu disampaikan Yesus dengan makna kiasan. Berarti kata-kata kiasan itu banyak sekali. Yesus, Bapa lebih besar dari aku diutus Bapa. Aku datang dari Bapa kembali kepada Bapa. Itu kiasan semua. Karena semua itu berarti semua yang berkaitan dengan Bapa disampaikan lewat kiasan. Anda harus tahu banyak sekali makna kiasan. Berarti selama 3 tahun Yesus memperkenalkan Bapa itu hanya dengan simbol atau kiasan. Lalu siapakah Bapa itu sesungguhnya? Ya, siapa Bapa itu sesungguhnya? Kita lihat. Siapakah Bapa itu? Yohanes 14 ayat 7. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Sudah ketemu? Makna ini bukan makna kiasan lagi. Tapi makna sesungguhnya adalah kalau kamu sudah lihat aku, sudah melihat Bapa di sorga, sudah kenal aku, sudah kenal Bapa di sorga. Kenapa bisa demikian? Karena aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Itu satu pribadi yang sama. Berarti Bapa adalah kiasan dari Yesus Kristus. Oke, Bapa adalah kiasan dari Yesus Kristus. Yohanes 12 ayat 44. Tetapi Yesus berseru katanya, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tapi kepada dia yang mengutus aku. Artinya kalau kita sudah percaya kepada Yesus, kita tuh sudah percaya kepada Bapa. Dan ayat 45, dan barang siapa melihat aku, ia melihat Bapa yang telah mengutus aku. Jadi ketika kita sudah lihat Yesus, berarti sudah melihat Yesus yang diutus oleh Bapa. Dengan demikian Bapa dan Yesus itu satu pribadi. Yesus katakan secara final Yohanes 10:30, aku dan Bapa adalah satu. Satu pribadi, Allah Esa, bukan Tritunggal. Bukan Bapa dengan anak, dua pribadi yang berbeda. Satu pribadi yang sama. Karena itu kita harus menangkap makna ini. Lihat kembali, akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan. Akan tiba waktunya. Lalu kapan tiba waktunya? Perhatikan ayat di bawahnya. Tetapi dengan terus terang memberitakan Bapa kepadamu.
Terus terang berarti nggak sembunyi-sembunyi lagi, nggak pakai bahasa kiasan lagi. Lalu bagaimana terus terangnya? Ayat 26. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku. Artinya akan tiba saatnya. Saatnya kapan? Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku. Dan tidak kukatakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Perhatikan, pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku. Ini berkaitan dengan siapa kita berdoa. Oke, dengan siapa kita berdoa? Seharusnya kita berdoakan kepada Bapa, betul? Kalau Bapa itu Allah, karena manusia berdoakan kepada Allah. Sedangkan kalau Yesus itu adalah Allah, berarti kita berdoa kepada Yesus. Berarti Yesus adalah Allah. Matius 6 ayat 9, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Jadi ketika kita berdoa kepada Bapa, kepada Allah. Okay? Kita harus menyebut nama Bapa. Lalu nama Bapa itu siapa? Ketika kita berdoa menyebut nama Bapa itu siapa? Ini juga berkaitan dengan kepada siapa kita menyembah. Jadi ketika kita berdoa berarti kita berdoa kepada Yesus. Berarti kita sudah berdoa kepada Bapa. Matius pasal yang 4 ayat 10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyalah iblis sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Satu-satunya yang boleh disembah, satu-satunya yang boleh kita berbakti, yang boleh kita jadikan penyembahan, kita berdoa kepadanya adalah Allah Bapa. Oke, Allah Bapa. Lalu siapakah Allah Bapa itu? Berkaitan dengan doa dan penyembahan. Nah, doa penyembah itu kita sebut siapa? Di Matius, dikuduskanlah namamu. Oke, dikuduskanlah namamu. Yohanes pasal 14 ayat 13. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Perhatikan, aku akan melakukannya. Berarti yang mengabulkan doa-doa kita adalah Yesus Kristus, bukan Bapa. Jadi yang mengabulkan doa kita adalah Yesus Kristus. Maka ketika kita usir setan pakai nama siapa? Dalam nama Yesus setan keluar. Setan keluar kan nama Yesus. Nama Yesus itu sebenarnya nama Bapa itu sendiri. Berarti kita punya doa kita yang jawab itu adalah Yesus Kristus. Nah di sini kan sudah jelas. Terus pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku. Berarti pada hari itulah kita akan tahu Yesus adalah Allah itu sendiri. Jelas bahasa kiasan ini. Tuhan Yesus berkati. Kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yaitu nama Allah kami, nama Bapa kami berdoa. Terima kasih Tuhan, kembali Engkau membukakan satu rahasia lagi tentang makna kiasan yang tercatat di dalam Yohanes pasal 16 ayat 25. Engkau selama ini menceritakan tentang Bapa dengan makna kiasan, dan hari ini hamba-Mu sudah jelaskan kepada seluruh jemaat, kepada hamba-hamba Tuhan, bahwa makna kiasan bukan makna yang sesungguhnya. Berarti Bapa adalah kiasan dari Yesus Kristus. Yesus adalah sesungguhnya, Bapa itu hanya sebuah kiasan. Terima kasih Tuhan. Semoga penjelasan ini membawa kami lebih mengerti, memahami entitas Allah yang kami sembah, yaitu Allah yang Maha Esa. Terus pimpin kami sampai 20-an sesi ini selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, kita akan dengarkan pujian penyembahan ke tingkat yang lebih tinggi. Artinya pemahaman kita kepada entitas Allah harus naik level. Semakin dalam semakin kita mengerti. Tuhan Yesus memberkati. Kaulah yang menetapkan tiap langkahku, selalu di dalam rencana besar-Mu. Walau 1000 rebah di sisiku, ku teguh di dalam kasih-Mu. Kaulah
Kaulah yang menyertai tiap langkahku, agar sampai ke tujuan indahmu. Bila ku jatuh, takkan tergeletak, ku bangkit di dalam kuasa-Mu. Biar saat ini ku rendahkan diriku lagi dalam tangan yang kuat untuk membentukku, sebab akhirnya nanti Kau sendiri yang mengangkatku ke tingkat yang lebih tinggi. Kaulah yang menyertai tiap langkahku, agar sampai ke tujuan indahmu. Bila ku jatuh, takkan tergeletak, ku bangkit di dalam kuasa-Mu. Biar saat ini ku rendahkan diriku lagi dalam tangan yang kuat untuk membentukku, sebab akhirnya nanti Kau sendiri yang mengangkatku ke tingkat yang lebih tinggi. Biar saat ini ku rendahkan diriku lagi dalam tangan yang kuat untuk membentukku, sebab akhirnya nanti Kau sendiri yang mengangkatku ke tingkat yang lebih tinggi. Oh, biar saat ini ku rendahkan diriku lagi dalam tangan yang kuat untuk membentukku, sebab akhirnya nanti Kau sendiri yang mengangkatku ke tingkat yang lebih tinggi. Tingkat yang lebih tinggi. Oh, ke tingkat yang lebih tinggi. Bagi mahasiswa teologi, setiap kali pelajaran itu ada 10 pertanyaan yang perlu Anda jawab. Ini adalah topik yang 11, Bapa adalah kiasan dari Yesus Kristus. Pertanyaan pertama, Alkitab adalah sebuah buku yang sulit dimengerti. Bagaimana Anda membuktikan pernyataan tersebut? Yang kedua, apakah yang menyebabkan Alkitab sulit dimengerti? Yang ketiga, apakah dampak dari sulitnya Alkitab untuk bisa dimengerti? Yang keempat, apakah arti kiasan dari makna onta masuk ke lubang jarum dalam Matius 19 ayat 23 dan 4. 5. Apakah intisari dalam perjanjian lama dan perjanjian baru tentang entitas Allah? Tuliskan teks ayatnya baik di perjanjian lama maupun perjanjian baru. Ada 2 ayat itu. Ayat yang keenam, tuliskan teks ayat Alkitabnya bahwa selama ini Tuhan Yesus memperkenalkan Bapa itu hanya dengan makna kiasan. Ada di kitab Yohanes ya. Yang ketujuh, apakah arti kiasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia? Yang kedelapan, tuliskan 7 contoh bahasa kiasan di Alkitab yang berpotensi memunculkan doktrin Dwi Tunggal dan Tritunggal. 9, tuliskan 3 alasan mengapa Yesus mempergunakan bahasa kiasan dalam memperkenalkan pribadi Bapa. Dan yang terakhir, tuliskan 8 contoh bahasa kiasan yang menerangkan Yesus Kristus adalah pengantara antara Allah dengan manusia.
Silakan Anda ketik rapi, jawab dengan jelas, kemudian kirimkan kembali ke STT ITAE, Institut Teologi Allah Esa. Tuhan Yesus berkati.